Pada masa awal sebelum abad ke-10, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Kendal merupakan kawasan alami yang didominasi oleh hutan-hutan lebat, rawa, dan daerah pesisir yang belum banyak dijamah manusia. Keberadaan Kali Bodri dan sungai-sungai lainnya menjadikan wilayah ini subur namun masih liar, dihuni oleh berbagai satwa hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya hidup secara nomaden dan menggantungkan hidup dari hasil hutan, sungai, dan laut. Belum terdapat struktur pemerintahan ataupun pemukiman besar, hanya kelompok-kelompok kecil dengan sistem sosial sederhana. Kawasan pesisir utara Jawa memang sejak lama menjadi jalur penting dalam perdagangan laut Nusantara, namun Kendal pada masa itu belum menjadi titik persinggahan utama. Meski demikian, akses ke laut yang luas dan sungai-sungai besar seperti Kali Kendal dan Kali Bodri memberikan potensi besar bagi perkembangan wilayah ini di masa depan. Alam yang kaya, sumber daya air yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis menjadi landasan penting bagi tumbuhnya peradaban di kemudian hari. Sebelum pengaruh Islam masuk, wilayah Kendal sudah menunjukkan jejak peradaban tua yang berkaitan erat dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Hal ini dibuktikan melalui penemuan beberapa arca, yoni, dan struktur batu yang tersebar di sejumlah desa seperti Sukorejo, Pageruyung, dan Plantungan. Artefak-artefak tersebut menunjukkan bahwa pernah ada pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu atau Buddha di kawasan tersebut. Selain itu, pola pemukiman yang terletak di dataran tinggi dan dekat dengan sumber air mencerminkan struktur sosial dan spiritual masyarakat agraris yang terorganisir. Keberadaan peninggalan tersebut menunjukkan bahwa Kendal pernah menjadi bagian dari jaringan kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah. Pengaruh kerajaan ini mungkin tidak dominan secara politik, namun kuat dari segi budaya dan keagamaan. Arus penyebaran agama Hindu dan Buddha dari India melalui pelayaran perdagangan membawa serta pengaruh seni, arsitektur, dan bahasa Sanskerta ke wilayah ini. Kendati belum ditemukan prasasti penting yang secara eksplisit menyebut nama Kendal pada masa itu, bukti arkeologis menunjukkan bahwa peradaban awal telah tumbuh dan memberi fondasi sejarah yang penting bagi identitas daerah ini. Pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8 hingga ke-10, wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Kendal kemungkinan besar telah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan tersebut. Mataram kuno, yang memiliki pusat kekuasaan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, dikenal sebagai kerajaan agraris yang memanfaatkan sistem irigasi dan jalur sungai untuk memperluas pengaruhnya. Meskipun pusatnya berada di pedalaman, kerajaan ini menjalin koneksi dengan daerah pesisir utara sebagai jalur perdagangan dan distribusi hasil bumi, termasuk kawasan Kendal yang dilalui Kali Bodri dan sejumlah anak sungainya. Wilayah Kendal menjadi bagian dari jaringan pelabuhan kecil yang penting untuk distribusi logistik Mataram kuno ke luar Jawa. Tak hanya itu, kemungkinan besar juga terdapat komunitas-komunitas kecil yang menjadi perpanjangan tangan kerajaan, baik dalam aspek keagamaan maupun administrasi lokal. Pengaruh budaya dan sistem sosial Mataram kuno terekam dalam sisa-sisa struktur batu dan simbol-simbol keagamaan yang mengindikasikan pemujaan terhadap Siwa, Wisnu, atau Buddha. Walaupun belum ditemukan prasasti besar di Kendal yang mencantumkan nama kerajaan secara langsung, pola persebaran budaya Mataram kuno sangat terasa hingga ke wilayah ini, menandakan keterikatan sejarah yang erat. Memasuki abad ke-13 hingga ke-15, kawasan pesisir utara Jawa, termasuk wilayah Kendal, mulai berkembang menjadi titik lalu lintas dagang yang semakin ramai. Letaknya yang strategis di antara pelabuhan besar seperti Jepara, Semarang, dan Pekalongan menjadikan Kendal sebagai pelabuhan persinggahan bagi para saudagar dari berbagai penjuru, seperti Gujarat, India, Arab, Persia, dan Tiongkok. Meskipun tidak sebesar pelabuhan utama, Kendal memiliki pelabuhan kecil yang digunakan untuk bongkar muat hasil bumi lokal seperti beras, hasil hutan, dan garam yang menjadi komoditas penting kala itu. Aktivitas perdagangan ini secara tidak langsung membawa masuk pengaruh budaya asing, terutama Islam, yang disebarkan oleh para pedagang Muslim. Di sisi lain, hubungan perdagangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang mulai menetap dan membangun pemukiman. Kawasan seperti Kaliwungu dan Rowosari mulai dikenal sebagai titik pertumbuhan ekonomi lokal. Jalur sungai seperti Kali Bodri dan Kali Kendal digunakan sebagai sarana transportasi barang menuju pedalaman, sekaligus mempercepat integrasi wilayah pesisir dan daratan. Perkembangan ini menandai transformasi Kendal dari wilayah alami menjadi pusat aktivitas manusia yang lebih dinamis. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, gelombang dakwah Islam mulai mengalir deras ke wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Kendal. Para ulama, kiai, dan saudagar Muslim dari berbagai daerah,
terutama dari Demak, Gresik, dan Kudus, menyebarkan ajaran Islam melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Kendal adalah Syekh Joko Bahu, seorang mubaligh yang dikenal karena pendekatannya yang santun dan kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal. Ia menyebarkan ajaran Islam sambil tetap menghargai tradisi masyarakat yang masih berakar pada kepercayaan Hindu-Buddha. Syekh Joko Bahu dan para ulama lainnya membangun surau-surau kecil, yang kemudian berkembang menjadi pesantren tradisional di daerah seperti Kaliwungu, Brangsong, dan sekitarnya. Lewat pesantren, ajaran Islam menyebar secara sistematis melalui pendidikan, pengajian, dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Tradisi keagamaan seperti tahlilan, kenduri, dan ziarah makam wali menjadi sarana efektif dalam mengakulturasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kendal. Dari sinilah awal mula Kendal tumbuh sebagai salah satu basis kuat komunitas santri yang kelak menjadikan Kaliwungu dikenal sebagai kota santri di Jawa Tengah. Nama Kendal diyakini berasal dari sebuah pohon besar yang dahulu tumbuh di tepi sungai, yaitu pohon kendal, Cordia dichotoma, sejenis pohon yang menghasilkan buah kecil dan banyak ditemukan di wilayah tropis. Menurut cerita rakyat yang berkembang, pohon kendal ini menjadi tempat berteduh para pengembara dan musafir, termasuk para ulama penyebar Islam seperti Syekh Joko Bahu. Karena keberadaannya yang mencolok dan dianggap keramat oleh masyarakat setempat, pohon tersebut menjadi penanda alam yang sangat dikenal dan disebut-sebut oleh masyarakat sebagai tempat di pohon kendal. Dari waktu ke waktu, seiring semakin berkembangnya pemukiman di sekitar area tersebut, nama Kendal mulai digunakan untuk menyebut kawasan secara keseluruhan. Fenomena penamaan wilayah berdasarkan ciri khas alam seperti pohon atau sungai sangat umum terjadi di Nusantara pada masa lalu. Nama ini kemudian melekat secara administratif dan kultural, hingga akhirnya diresmikan sebagai nama daerah ketika pembentukan sistem pemerintahan kolonial dan dilanjutkan pada masa kemerdekaan. Nama Kendal bukan hanya sekadar identitas geografis, melainkan juga simbol keterikatan antara alam, masyarakat, dan sejarah spiritual yang mendalam di kawasan ini. Kaliwungu, sebuah kecamatan di wilayah Kendal bagian timur, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Kendal. Sejak abad ke-16, Kaliwungu telah dikenal sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam yang sangat aktif. Para ulama dari berbagai daerah datang ke sini untuk mendirikan pesantren, mengajarkan ilmu agama, serta menyebarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat sekitar. Keberadaan tokoh-tokoh besar seperti Kiai Asnawi, Kiai Hisham, dan Kiai Muzain memperkuat posisi Kaliwungu sebagai pusat ilmu keislaman yang disegani, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Dari masa ke masa, Kaliwungu berkembang menjadi kota santri yang dihuni oleh ratusan pesantren, baik salaf, tradisional, maupun yang mengadopsi sistem pendidikan modern. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat pengkaderan ulama dan dai yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Selain pendidikan, tradisi keagamaan seperti haul kiai, ziarah makam ulama, serta pengajian akbar menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Kaliwungu. Keberlanjutan dakwah Islam yang kuat inilah yang menjadikan Kaliwungu tidak hanya sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai ikon spiritual dan keagamaan bagi Kabupaten Kendal secara keseluruhan. Pada awal abad ke-16, setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, wilayah pesisir utara Jawa mengalami pergeseran kekuasaan dan pusat kekuatan politik baru muncul dalam bentuk Kesultanan Demak. Kendal, yang secara geografis berada tidak jauh dari pusat kekuasaan Demak, secara alami masuk dalam lingkup pengaruh Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa tersebut. Kendal dijadikan sebagai bagian dari jaringan logistik penting yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang Pantura dengan pusat pemerintahan Demak. Selain itu, wilayah ini juga digunakan sebagai jalur pengiriman pasukan, logistik, dan penyebaran dakwah ke arah barat dan pedalaman. Kesultanan Demak tidak hanya berperan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Islam yang aktif. Para ulama dari Demak menjadikan Kendal sebagai wilayah strategis dalam perluasan dakwah ke arah Tegal, Pekalongan, dan Banyumas. Selain itu, armada laut Demak sering memanfaatkan pantai-pantai Kendal sebagai tempat persinggahan sebelum melakukan ekspedisi militer keluar Jawa, termasuk upaya penaklukan Malaka dan daerah lain di Nusantara. Hubungan erat ini menjadikan Kendal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah pertumbuhan Islam dan politik Islam di Jawa Tengah, meskipun tidak menjadi pusat pemerintahan utama. Pengaruh Demak di Kendal menjadi fondasi kuat bagi berkembangnya komunitas Muslim yang kelak mendominasi kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya.
Setelah runtuhnya Kesultanan Demak dan bergesernya kekuasaan Islam ke wilayah pedalaman, Kendal kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede dan kemudian Pleret, Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma, 1613-1645, Kendal ditetapkan sebagai salah satu kadipaten strategis di pesisir utara Jawa. Hal ini disebabkan letak Kendal yang berada di jalur penting antara Semarang dan Pekalongan, serta memiliki akses laut yang bisa dimanfaatkan sebagai jalur logistik dan militer. Sebagai kadipaten, Kendal dipimpin oleh seorang tumenggung atau adipati yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Mataram, serta diberi mandat untuk menjaga kestabilan wilayah dan mendukung kekuatan militer kerajaan. Salah satu tokoh penting dari masa ini adalah Tumenggung Bahurekso, yang dikenal sebagai pemimpin Kadipaten Kendal sekaligus panglima kepercayaan Sultan Agung. Ia memegang peran besar dalam upaya militer Mataram, terutama saat ekspedisi ke Batavia untuk melawan VOC. Kendal pada masa itu bukan hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga pangkalan militer penting yang menyuplai logistik, pasukan, serta armada laut bagi Mataram. Peran ini menunjukkan bahwa Kendal bukan sekadar daerah penyangga, tetapi bagian integral dari visi politik Sultan Agung dalam melawan dominasi Belanda. Struktur pemerintahan kadipaten, sistem pertanian, serta peran keagamaan masyarakat juga mulai lebih tertata di bawah arahan kerajaan, meletakkan dasar bagi perkembangan Kendal di masa-masa selanjutnya. Memasuki pertengahan abad ke-17, kekuatan Belanda melalui VOC semakin agresif memperluas pengaruhnya di wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Kendal. Setelah berhasil menguasai pelabuhan besar seperti Jepara dan Semarang, VOC mulai mengincar daerah-daerah yang menjadi jalur logistik penting Kesultanan Mataram, termasuk Kendal. Serangan demi serangan dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan jaringan militer dan kekuasaan lokal yang loyal terhadap Mataram. Wilayah Kendal yang sebelumnya menjadi pangkalan penting dalam ekspedisi Mataram ke Batavia, menjadi sasaran utama VOC karena dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi mereka di pesisir. Namun, rakyat Kendal tidak tinggal diam. Di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso, masyarakat setempat melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda. Bahurekso dikenal sebagai tokoh pemberani yang turut serta memimpin pasukan dalam penyerangan Mataram ke Batavia pada tahun 1628. Meskipun pada akhirnya beliau gugur dalam ekspedisi tersebut, semangat perjuangan rakyat Kendal tetap berkobar. Gerakan perlawanan rakyat bersifat sporadis dan menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan pengetahuan lokal atas medan seperti hutan dan sungai. Meskipun kalah secara teknologi dan persenjataan, semangat patriotisme ini tercatat dalam sejarah sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap kolonialisme. Kenangan atas perlawanan ini masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Kendal hingga kini, menjadikan Bahurekso sebagai simbol keberanian dan semangat anti penjajahan. Tumenggung Bahurekso merupakan salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Kabupaten Kendal. Ia dikenal sebagai pemimpin pertama Kadipaten Kendal sekaligus seorang panglima perang andalan Sultan Agung dari Mataram. Namanya melekat kuat dalam sejarah Jawa karena peran besar yang ia mainkan dalam ekspedisi militer Mataram ke Batavia untuk menghadapi dominasi VOC Belanda. Bahurekso bukan hanya seorang pemimpin administratif, tetapi juga pemimpin spiritual dan militer yang dihormati oleh rakyatnya karena keteguhan iman, keberanian, dan keteladanan dalam membela tanah air. Pada tahun 1628, Tumenggung Bahurekso memimpin ribuan pasukan dari wilayah Pantura, termasuk Kendal, untuk membantu Sultan Agung dalam serangan besar-besaran ke markas VOC di Batavia. Meskipun ekspedisi tersebut mengalami kegagalan karena pertahanan kuat VOC dan logistik yang tidak memadai, keberanian dan pengorbanan Bahurekso dikenang sebagai bentuk kesetiaan dan keberanian luar biasa. Ia gugur dalam pertempuran, dan makamnya kini diyakini berada di desa Sukodono, Kendal. Setiap tahun, masyarakat Kendal mengadakan haul Bahurekso sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Kisah perjuangannya tidak hanya menjadi bagian dari sejarah lokal, tetapi juga menginspirasi semangat nasionalisme di masa-masa perjuangan kemerdekaan dan bahkan hingga kini. Setelah kekuatan Kesultanan Mataram melemah dan kegagalan ekspedisi militer ke Batavia, Belanda melalui VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda secara bertahap mengambil alih kekuasaan atas wilayah-wilayah di pesisir utara Jawa, termasuk Kendal. Di bawah pemerintahan kolonial, Kendal tidak lagi menjadi kadipaten mandiri, melainkan dijadikan sebagai wilayah administratif yang tunduk pada kebijakan pusat kolonial di Semarang. Pemerintah Belanda mulai membentuk struktur pemerintahan yang lebih modern ala Eropa,
termasuk pengangkatan bupati yang harus loyal terhadap kepentingan kolonial serta pembangunan sistem pengawasan terhadap aktivitas masyarakat lokal. Pusat pemerintahan di Kendal beberapa kali mengalami perpindahan, namun akhirnya ditetapkan di wilayah kota Kendal seperti yang kita kenal sekarang. Pemerintah kolonial membangun berbagai fasilitas pendukung seperti kantor asisten residen, pengadilan, dan infrastruktur jalan utama untuk mempermudah kontrol administratif dan pengangkutan hasil bumi. Di sisi lain, kebijakan tanam paksa, kultur stelsel, yang diberlakukan pada abad ke-19 membuat rakyat Kendal menderita karena harus menanam komoditas seperti tebu, kopi, dan nila untuk kepentingan ekspor Belanda. Meskipun secara fisik wilayah Kendal tampak mengalami pembangunan, namun di balik itu tersembunyi eksploitasi dan tekanan yang sangat besar terhadap rakyat kecil. Masa kolonial menjadi babak penting yang penuh tantangan bagi Kendal, namun juga membentuk dasar-dasar modernisasi administratif dan infrastruktur yang terus berkembang di masa berikutnya. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai gencar membangun infrastruktur transportasi untuk menunjang kepentingan ekonomi kolonial. Salah satu proyek besar yang berdampak besar bagi Kendal adalah pembangunan Jalan Raya Pos, De Grote Postweg, yang menghubungkan kota-kota penting di pantai utara Jawa, termasuk Kendal, dengan Semarang dan Pekalongan. Jalan ini memudahkan pengangkutan hasil bumi dari pedalaman Kendal ke pelabuhan utama, mempercepat arus perdagangan dan mobilitas tentara Belanda. Di samping jalan raya, pemerintah kolonial juga membangun jaringan rel kereta api yang melintasi Kendal, membuatnya menjadi titik persinggahan penting dalam rute kereta api lintas utara Jawa. Dengan dibangunnya stasiun kereta api seperti Stasiun Welri dan Stasiun Kaliwungu, masyarakat Kendal mulai mengalami transformasi sosial dan ekonomi. Aktivitas perdagangan menjadi lebih aktif, dan mobilitas masyarakat meningkat. Hasil-hasil pertanian, seperti tebu dan kopi, dapat diangkut lebih cepat ke pusat perdagangan atau pelabuhan untuk diekspor. Namun, di balik pembangunan ini, infrastruktur yang dibangun pada masa itu lebih berorientasi pada kepentingan kolonial daripada kesejahteraan rakyat lokal. Pembangunan tersebut kerap memanfaatkan kerja paksa, rodi, dan lahan rakyat yang dirampas tanpa kompensasi layak. Meskipun demikian, warisan infrastruktur masa kolonial ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan Kendal di era kemerdekaan, khususnya dalam hal konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Selama masa penjajahan Belanda, Kendal tidak hanya menjadi wilayah administratif dan jalur logistik, tetapi juga berkembang sebagai salah satu pusat perkebunan dan industri agrikultur di Jawa Tengah. Pemerintah kolonial membuka sejumlah besar lahan di daerah seperti Welri, Boja, Sukorejo, dan Plantungan untuk dijadikan perkebunan tebu, kopi, dan nila. Selain sebagai bentuk pelaksanaan sistem tanam paksa, kultur stelsel, pengembangan sektor ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial melalui ekspor hasil bumi ke pasar Eropa. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda dengan tenaga kerja lokal yang seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi berat dan tanpa upah yang layak. Tak hanya perkebunan, beberapa pabrik pengolahan hasil pertanian, seperti pabrik gula, Suiker Fabriek, juga mulai dibangun di wilayah Kendal bagian selatan dan barat. Pabrik-pabrik ini menjadi salah satu cikal bakal industrialisasi di Kendal. Keberadaan industri kolonial ini berdampak pada terbentuknya pola pemukiman baru di sekitar perkebunan dan pabrik, serta memunculkan lapisan masyarakat pekerja baru yang bergantung pada sektor agrikultur komersial. Namun, ketimpangan sosial sangat mencolok, karena hasil produksi sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan Belanda dan bangsawan lokal yang bekerja sama dengan kolonial. Meskipun menciptakan pertumbuhan ekonomi secara makro, sistem ini sekaligus menyuburkan eksploitasi dan memperdalam jurang kemiskinan masyarakat petani Kendal. Meski demikian, infrastruktur dan sistem kerja yang terbentuk pada masa itu menjadi warisan penting yang berpengaruh terhadap pola ekonomi Kendal di masa setelah kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, termasuk wilayah Kendal, situasi masyarakat berubah drastis. Jika sebelumnya rakyat Kendal sudah menderita akibat eksploitasi ekonomi kolonial Belanda, maka pada masa Jepang penderitaan itu justru semakin berat. Pemerintahan militer Jepang menerapkan sistem pengawasan yang sangat ketat dan represif. Mereka memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya, terutama dengan memaksa rakyat Kendal menjadi romusha atau pekerja paksa. Para romusha ini dikirim ke berbagai tempat, seperti Kalimantan, Sumatera, hingga luar negeri seperti Burma dan Thailand, untuk membangun infrastruktur perang seperti rel kereta dan pangkalan militer. Selain itu,
Jepang juga merekrut pemuda-pemuda Kendal ke dalam organisasi semi-militer seperti Heiho, Peta, Pembela Tanah Air, dan Keibodan, dengan dalih persiapan pertahanan wilayah dari serangan sekutu. Meskipun pada awalnya propaganda Jepang menawarkan pembebasan dari kolonialisme Barat, kenyataannya rakyat mengalami penderitaan luar biasa akibat kekurangan makanan, kerja paksa, dan tekanan psikologis. Namun di sisi lain, masa pendudukan Jepang juga menjadi momen penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Banyak tokoh lokal dan pemuda Kendal yang kemudian belajar tentang militerisme, strategi perang, dan pentingnya kemerdekaan. Pengalaman pahit inilah yang kelak memicu semangat perlawanan dan perjuangan bersenjata pasca proklamasi, menjadikan masa pendudukan Jepang sebagai babak transisi yang keras namun menentukan dalam perjalanan sejarah Kendal menuju kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Kendal segera bergerak menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Berbagai elemen masyarakat, dari para santri, pemuda, hingga bekas anggota Peta dan Heiho, bersatu membentuk laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah melalui agresi militer. Wilayah Kendal menjadi salah satu titik penting dalam jalur perlawanan, karena letaknya yang strategis di jalur Pantura, serta kedekatannya dengan kota Semarang yang menjadi medan pertempuran besar. Para pejuang Kendal turut serta dalam pertempuran 5 hari di Semarang, dan juga dalam mempertahankan daerah pesisir serta pedalaman dari serangan tentara Belanda dan Nica. Selain perlawanan bersenjata, masyarakat Kendal juga aktif dalam perang gerilya dan sabotase logistik musuh. Hutan-hutan di daerah Limbangan, Sukorejo, dan Pegandon menjadi tempat persembunyian dan basis gerilyawan yang melakukan serangan sporadis terhadap pasukan Belanda. Kaum ulama dan pesantren pun tak tinggal diam. Mereka mendukung perjuangan dengan menyuplai logistik, tempat perlindungan, serta semangat moral lewat dakwah dan pengajian. Semangat gotong royong, keberanian, dan kecintaan pada tanah air menjadi modal utama masyarakat Kendal dalam mempertahankan kemerdekaan yang masih muda itu. Periode revolusi ini tak hanya meninggalkan kisah heroik, tetapi juga membentuk identitas masyarakat Kendal sebagai pejuang sejati dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan berhasil mempertahankan kedaulatannya dari upaya Belanda untuk kembali menjajah, pemerintah pusat mulai menata ulang struktur administratif negara. Dalam rangka penataan wilayah yang lebih efisien dan representatif, dibentuklah pembagian administratif berupa provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam proses ini, Kendal secara resmi ditetapkan sebagai sebuah kabupaten di bawah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan ini berdasarkan peraturan pemerintah pusat pada awal masa kemerdekaan, yang kemudian diperkuat melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah daerah di era setelahnya. Sebagai kabupaten, Kendal memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang bupati, yang ditunjuk oleh pemerintah pusat pada awalnya, dan kemudian dipilih secara demokratis melalui pemilu daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal kemudian membentuk struktur pemerintahan lokal mulai dari kecamatan hingga desa, serta membangun berbagai fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, pasar, sekolah, dan rumah sakit. Penetapan status kabupaten ini tidak hanya menjadi tonggak administratif, tetapi juga menjadi simbol pengakuan atas peran sejarah, sosial, dan budaya masyarakat Kendal dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sejak saat itu, Kendal mulai berkembang sebagai satu entitas politik dan sosial yang lebih terstruktur, membuka jalan bagi kemajuan yang lebih merata di berbagai bidang. Setelah masa kemerdekaan, sektor pendidikan di Kabupaten Kendal mengalami perkembangan yang signifikan, baik di bidang pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Di wilayah Kaliwungu dan sekitarnya, tradisi pendidikan Islam terus berkembang pesat, dengan berdirinya banyak pesantren tradisional, salafiyah, dan madrasah. Pesantren-pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah, Pondok Darul Amanah, dan Pondok Asy Syafi'iyah menjadi pusat kajian keislaman yang menarik santri dari berbagai penjuru Nusantara. Para ulama Kendal juga dikenal aktif dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang turut berperan dalam mencerdaskan umat dan membangun masyarakat religius. Di sisi lain, pemerintah daerah Kendal bersama pemerintah pusat juga membangun jaringan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah atas. Sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai bermunculan di berbagai kecamatan, termasuk sekolah kejuruan yang mendukung pengembangan keterampilan kerja masyarakat. Pada era Orde Baru hingga Reformasi, sektor pendidikan makin diperkuat dengan pembangunan SMA, SMK, dan bahkan perguruan tinggi seperti Politeknik Kendal dan beberapa kampus swasta yang membuka cabang di kota ini.
Kolaborasi antara pendidikan umum dan keagamaan menciptakan generasi muda Kendal yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat. Hal ini turut memperkuat identitas Kendal sebagai daerah yang religius sekaligus berorientasi pada kemajuan pendidikan. Memasuki era 2000-an, Kabupaten Kendal mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama setelah pemerintah daerah aktif membuka pintu investasi dan membangun infrastruktur penunjang industri. Salah satu proyek strategis terbesar adalah pembangunan Kendal Industrial Park, atau dikenal juga dengan Kendal Industrial Estate, sebuah kawasan industri skala besar hasil kerjasama antara Indonesia dan Singapura. Kawasan ini terletak di Kecamatan Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan, serta menjadi rumah bagi puluhan pabrik dari berbagai sektor seperti tekstil, otomotif, makanan, dan elektronik. Proyek ini membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan menjadikan Kendal sebagai magnet baru bagi investor asing di wilayah Jawa Tengah. Selain kawasan industri, sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, pertanian modern, dan pariwisata juga mengalami perkembangan. Pasar-pasar tradisional diperbarui, akses jalan ditingkatkan, dan pusat-pusat niaga baru mulai bermunculan, terutama di kawasan Welri, Kendal Kota, dan Brangsong. Program UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, turut didorong oleh pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi rakyat. Di sisi lain, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung masyarakat pedesaan, terutama di bidang hortikultura, perikanan air tawar, dan peternakan. Perpaduan antara pertumbuhan industri modern dan kekuatan ekonomi lokal inilah yang menjadikan Kendal sebagai kabupaten yang semakin dinamis dan kompetitif di tingkat regional dan nasional. Di era modern ini, posisi geografis Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan kota Semarang menjadikannya sebagai salah satu daerah penyangga utama ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Peran strategis ini semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kawasan pemukiman, industri, dan komersial yang tidak bisa lagi ditampung sepenuhnya oleh Semarang. Banyak kawasan di Kendal bagian timur seperti Kaliwungu, Brangsong, dan Patebon berkembang pesat menjadi kawasan suburban dengan pembangunan perumahan modern, pusat perbelanjaan, dan akses transportasi yang semakin baik. Tol Trans Jawa dan jalur kereta api lintas utara menjadikan mobilitas antara Kendal dan Semarang sangat efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi kawasan metropolitan. Selain sebagai penyangga, Kendal juga mulai mengembangkan identitasnya sendiri melalui potensi lokal yang unik. Kawasan pegunungan di selatan seperti Sukorejo, Limbangan, dan Boja mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata alam, sementara daerah pesisir seperti Rowosari dan Welri difokuskan pada pengembangan wisata bahari dan kuliner. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya dan religi, seperti ziarah ke makam ulama besar di Kaliwungu dan festival budaya lokal. Dengan semangat otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan, Kendal tidak hanya menjadi penopang Semarang, tetapi juga sedang tumbuh sebagai kabupaten mandiri yang kaya akan potensi dan siap menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Tengah.